firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang kasih Tuhan. Bersama dengan saya Tekwa Ministry dengan Pendeta Dr. Sonita Siahan. Kembali pada pagi hari ini kita akan membahas tentang apakah Alkitab dapat dipercayai sebagai firman Tuhan. Saya ulang, apakah Alkitab yang saudara dan saya percaya ini benar-benar dapat dipercayai sebagai firman Tuhan? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bicara tentang Alkitab. Alkitab adalah firman Tuhan yang mempunyai kewibawaan atau otoritas yang tinggi, yang mempunyai sifat ilahi. Karena firman Tuhan, namun juga bersifat insani. Karena ditulis oleh manusia di suatu zaman dari suatu tempat. Nah, kalau kita melihat Alkitab ini, sifat-sifat kitab suci, kita akan melihat di antaranya apa saja yang bisa kita lihat bahwa Alkitab ini sungguh bisa dipercaya sebagai firman Tuhan. Kita akan melihat yang poin pertama adalah Alkitab itu tidak mungkin salah. Saya ulang, Alkitab itu tidak mungkin salah. Dari kata theopneustos sebenarnya sudah mengandung pengertian ketidakbersalahan, infalibilitas atau ineransi. Sebab tidak mungkin Allah bersalah. Tidak bersalah dalam menyatakan jalan keselamatan. Tidak mungkin bersalah dalam menyatakan kehendak Allah. Kitab suci tidak mungkin bersalah karena Allah sendiri yang menciptakannya. Jadi Alkitab tidak mungkin mengandung unsur kesalahan karena di sana terdapat atau jalan menuju kepada keselamatan. Dan yang kedua, syarat mutlak. Sifat Alkitab sebagai syarat mutlak atau necesitas berhubungan dengan maksud Allah memberikan kitab suci, yaitu orang dapat mengenal Allah. Kitab suci memberikan sumber pengenalan manusia kepada Allah. Karena itu orang tidak mau harus menerima kitab suci. Dengan kemutlakan sifat Alkitab, maka tidak mungkin manusia mengenal Tuhan tanpa kitab suci. Jadi manusia, saudara dan saya bisa mengenal Tuhan hanya melalui Alkitab atau kitab suci. Kita lihat yang ketiga, firman Tuhan ini, Alkitab ini berkuasa. Alkitab mempunyai otoritas, yaitu manifestasi kekuatan Allah sendiri. Karena Alkitab adalah firman Tuhan, maka Alkitab juga mempunyai kekuasaan, otoritas Allah. Dan yang keempat, cukup. Alkitab bersifat cukup atau sufficientia. Maksudnya adalah bahwa manusia tidak perlu mencari pernyataan Allah di luar Alkitab. Alkitab itu dibaca, ditafsirkan maknanya, dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Alkitab aplikasinya tetap relevan sampai kapanpun, zaman apapun, tetap relevan. Dan yang kelima, terang. Alkitab adalah terang sebab Allah menyatakan maksudnya dengan antropomorfisme, yaitu pernyataan dengan bahasa, gaya yang ada pada manusia. Sehingga di dalam dan melalui Alkitab semakin jelas siapakah Allah, siapakah manusia, apakah ciptaan itu, dan bagaimana bersikap terhadap ciptaan. Dosa dinyatakan dengan jelas akibat kesalahan manusia. Namun juga ada jalan keluar. Alkitab berbicara tentang hal itu. Jalan keluar dari dosa. Dengan membaca Alkitab, manusia mengerti karena mendapat keterangan atau informasi tentang apa yang Allah kehendaki. Dan yang keenam, mencapai maksud. Tujuan yang Allah kehendaki yang dinyatakan dalam Alkitab terpenuhi di dalam Alkitab. Allah punya tujuan maksud tertentu agar manusia itu dapat diselamatkan. Jadi tujuan Allah itu dapat kita mengerti hanya kita baca firman Tuhan atau kitab suci ini. Sesuai dengan dinyatakan dalam Ibrani 4 ayat 12. 7. Merupakan satu kesatuan. Alkitab mempunyai sifat kesatuan atau unitas. Meskipun jarak penulisan kitab-kitab yang ada di dalamnya sangat panjang. Waktu penulisannya dan sejak Musa menulis Pentateuch misalkan, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, sampai dengan Yohanes menulis kitab Wahyu, kira-kira berlangsung
1600 tahun. Namun jarak tersebut tidak memisahkan kesatuan tujuan. Semuanya dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, semuanya berurutan dan menceritakan satu kesatuan. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada Bapak, Ibu, dan saya kita semua. Biarlah apa yang disampaikan ini menjadi berkat, bahwa Alkitab yang Bapak Ibu pegang pada saat ini adalah benar-benar adalah firman Tuhan yang dapat dipercayai, kita imani, dan kita juga bertumbuh dengan pembacaan Alkitab suci. Demikian pengajaran Tekwa Ministry pada pagi hari ini, kiranya memberkati kita semua. Bersama dengan saya, Pendeta Dr. Soneta Sihan, MTH, kita akan kembali pada ajaran Tekwa Ministry selanjutnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.